apa yang kami nyanyikan. Amen. Waktu kami berkata Tuhan dahsyat, kami akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amen. Waktu kami mengatakan Tuhan ajaib, keajaiban Tuhan akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin. Amen. Silakan saudara bisa duduk kembali dan saya mengundang keluarga yang akan menyerahkan anak, Bapak Billy dan Ibu Elok ya. Walaupun nama mereka di sini panjang, saya panggil nama biasa saja, Billy dan Elok yang akan menyerahkan anak mereka, Gevariel, Kenan, Pasaribu. Ya, puji Tuhan, anak ini dilahirkan pada tanggal 21 Desember 2024 dan hari ini orang tua membawanya ke rumah Tuhan untuk diserahkan. Anak-anak diserahkan orang percaya dibaptis. Jadi hari ini kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, saya membagikan satu kebenaran di dalam Matius pasal 18. Janganlah engkau menganggap rendah anak-anak ini karena mereka punya malaikat yang memandang wajah Bapa di surga. James Dobson berkata bahwa anak-anak tidak pernah membayar ibu dan membiayai orang tuanya untuk mendidik dan mengasihi mereka. Benar enggak? Bahkan saudara-saudara ada ibu yang rela mau buat apa saja yang penting anaknya bahagia. Enggak ada ibu yang bilang begini, anak kau mencret ketiga panti asuhan. Begitu dia mencret kedua kali dia tahan, aduh ini kalau ketiga ini saya panti asuhan ini saudara ya. Saudara tidak ada, ya tidak ada. Tetapi ketika anak ini besar, orang tua menjadi tua, anak akan berkata terbalik seperti, bukan seperti yang orang tuanya bilang buat dia. Mama muntah ketiga kali panti jompo. Saudara ya, saya berdoa tidak ada anak-anak di sini yang akan bawa orang tuanya ke panti jompo. Karena orang tuanya tidak pernah dibayar untuk mengasihi dia, tidak pernah dibiayai untuk memberkati dia. Setuju katakan amin. Jadi kalau kau mulai rapat ini nanti kau mau taruh di panti jompo mana nih, ingat dulu kau pernah tidak membayar mereka untuk mendidik mengasihi kau, ya toh? Jadi kasihilah anak ini sungguh-sungguh. Namanya ada El juga ya, ada Tuhan, Elohim, Gevariel, Kenan, Pasaribu. Yang pasti bahwa malaikat Allah turun naik. Jadi saudara-saudara mungkin engkau pernah dengar ada kecelakaan maut yang selamat adik bayi. Ada mobil yang tersangkut di pohon tapi semua selamat karena ada adik bayi di sana. Saya ingat ada cerita itu satu keluarga tersangkut di pohon di bawah jurang saudara-saudara. Lalu pakai tali mereka keluarkan sampai semua selamat. Nah mobil belum bisa dievakuasi karena masih tunggu alat. Lalu di malam hari di sore hari ada muda-mudi yang lewat di situ cuman mau lihat mobil tersangkut, dong dua yang masuk jurang saudara-saudara ya, dong dua yang mati di jurang itu. Artinya apa? Hidup kita ada di tangan Tuhan ya. Jadi ucapkan tiap hari dan saya berdoa sorga memberikan apresiasi buat Billy dan Elok. Kenapa? Karena apa yang kau ucapkan buat Gevariel berasal dari sorga. Gevariel, kau dengar, kau anak yang diberkati, engkau biji matanya Tuhan, Tuhan yang menuntun aku dalam kandungan ibumu dan kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tuhan bilang begini, berbahagialah engkau Billy, karena yang kau ucapkan itu berasal dari Tuhan. Malaikatnya sibuk, karena Mazmur 103, malaikat sibuk karena dengar firman Tuhan. Tapi kalau kau bilang anak terlaku ini anak ciong, dia hadir tompung keluarga jadi susah, usaha jadi bangkrut, malaikat kancing sayap. Karena itu bukan firman Tuhan, saudara-saudara ya. Nak kamu diberkati Tuhan. Bahkan saya kemarin bercerita dengan salah satu keluarga yang sangat pusing dengan anak dan cucu ya. Dia punya cucu yang dibilang aduh ini hiperaktif di kelas itu, dia bisa lari dari kelas 1 sampai kelas 6. Waduh, saya bilang begini, jangan perkatakan apa yang kau lihat, perkatakan apa yang ingin kau lihat. Pak Pendeta tolong doakan. Iya, mulai hari ini lepaskan benih si firman Tuhan. Makin sering dilepaskan benih yang sama, makin besar kemungkinannya untuk tumbuh. Kalau kau lepas benih jagung, lama-lama yang tumbuh jagung bukan bayam, saudara-saudara ya. Kalau kau ucapkan benih berkat, lama-lama berkat yang turun bukan kutuk yang turun. Bisa bilang amin? Makin sering kita menghamburnya, makin sering kita menabur, makin besar kemungkinannya untuk tumbuh. Ucapkan berkat. Saya mau tanya buat Billy dan Elok ya. Ya ternyata nama Elok di sini juga apa? Pude ya? Oh iya, Pude Laraswati, saudara ya. Billy, apakah engkau bersedia untuk mendidik Gevariel, Kenan, Pasaribu ini di dalam jalan Tuhan? Ya, saya bersedia.
Elok, apakah engkau bersedia membesarkan, mendoakan, menyanyikan pujian, mengajak dia dalam setiap ibadah, entah ibadah di rumah, ibadah di kantor, di mana saja engkau bisa mengajak dia seperti, dek, yuk kita doa makan, dek, yuk kita bobo, ya doa sama-sama. Apakah engkau bersedia melakukannya? Ya, saya bersedia. Oke, minta nada C, kita akan berdoa, Tuhan akan memberkati anak ini di dalam jalan-jalan Tuhan. Yes, Jesus love me. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me I surrender all. Anak sementara di pangkuan saudara di kursi, saudara juga bisa peluk dan doakan. Nah, kamu diberkati. Nah, kamu bertumbuh dalam kasih karunia. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan umat Tuhan, kami bawa engkau Gefariel Kenan Pasaribu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Besarlah engkau di dalam Tuhan. Rohmu kuat, sejak kecil engkau menjadi pemenang jiwa, dan olehmu banyak orang akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, bukan fisiknya saja yang bertumbuh, tapi kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupnya. Berkati ayah dan ibunya untuk mendidik anak ini di dalam jalan Tuhan, dan kami boleh menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak yang sementara digendong di bangku, di kursi, yang sementara dipeluk, yang sementara ditumpangin tangan, Tuhan juga mendengar doa daripada orang tua, opa, oma. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih tim Praise and Worship. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita buka Ibrani 9 sebelum kita akan terima tubuh dan darahnya. Ibrani pasal yang ke-9, kita akan lihat bahwa darah yang mahal telah dicurahkan dalam hidup kita. Minta nada F. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perakku, bukan dengan emas perak kau membayar, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap dan pengorbanan, haleluya, dan pengorbanan. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, pada mezbahmu ya. Jadilah padaku, haleluya, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Saudara, imam besar itu berdiri bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan surga, tapi kepentingan kita umatnya. Saudara, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan surga, tapi untuk kepentingan saya dan saudara. Imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Saya percaya di bulan ini, di tahun ini, hal-hal yang baik sementara mendatangi saudara. Ia telah melihat
melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Bukan kemah yang dibangun oleh Musa walaupun itu atas petunjuk Tuhan. Tapi ini kemah yang ada di sorga yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan ayat 13 dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup sekali untuk selama-lamanya. Darah perjanjian domba jantan, lembu jantan 1 tahun. Tetapi berdarah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau sakit, apa yang kau ucapkan? Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau engkau lemah, engkau berkata, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kalau engkau susah, Tuhanlah penghiburku. Engkau mengubah kain kabungku menjadi tari-tarian. Kalau kau lagi minum cap tikus, kau bilang apa? Memang sapu kelemahan ini. Memang ini sapunya masalah. Kenapa engkau tidak libatkan Tuhan di dalam pergumulan dan kelemahan saudara? Aku kebenaran di dalam Kristus. Sudah tahu lama-lama yang kau ucapkan menguasai saudara, tiba-tiba saudara sudah gak suka cap tikus lagi. Kenapa? Karena engkau mengucapkan kebenaran, kebenaran itu akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Jadi berhenti, ini memang saya punya kelemahan Pak. Yang lain sudah bagus, tapi satu ini. Ya kalau sakit bilang Yesus penyembuh. Kalau lemah bilang Yesus kekuatan. Kenapa sementara engkau menjalankan hal itu yang selama ini engkau gumuli untuk tidak terlepas. Engkau tidak katakan aku ini kebenaran. Karena sekali Tuhan membenarkan engkau, saudara adalah orang benar di hadapannya. Makanya saudara nanti lihat darah domba yang diperciki ini di bawah ayat itu menutupi semua pelanggaran. Kenapa? Di dalam ini dikasih gambaran bagaimana di dalam tabut perjanjian itu ada mana, bokor emas berisi mana, ada tongkat Harun yang berbunga, dan ada 2 loh batu ditutup dengan mersisit atau tutup pendamaian, dipercikan dengan darah dan tidak boleh ada yang buka. Orang-orang Bet Semes pernah coba buka untuk melihat ada apa di dalam dan mereka semua mati. Bapak Ibu, dosa yang sudah diampuni, yang sudah diperciki dengan darah tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Kau masih ingat? Iblis kau dengar. Tidak ada lagi masalah itu. Saya sudah didamaikan dengan Tuhan. Dan itu sudah selesai. Tidak lagi dilihat. Yang dilihat adalah percikan darah yang dijaga oleh kerup. Bapak Ibu berhenti membongkar apa yang sudah Tuhan ampuni. Berhenti membicarakan apa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga memberikan kamu hal-hal yang baik yang akan datang dalam hidupmu. Tadi dikatakan tadi ya, hal-hal yang baik. Nah itu sebabnya pada waktu saudara mengambil roti dan anggur, saudara lebih sadar akan perbuatan Tuhan, bukan keadaan saudara. Sebab setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku, karyanya, kasihnya, perbuatannya. Bukan ingat memang saya orang lemah, memang saya ini jatuh bangun. Bukan, sadar akan Tuhan yang mengasihi saudara dengan luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Ini definisi kasih yang banyak kali saudara tidak pernah menghiraukannya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita semua. Boleh tulis di agenda di status saudara, aku orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membangun pengiringan di atas kasih Tuhan kepada kita, kita akan tetap kuat menghadapi segalanya. Tapi kalau kita bangun pengiringan kita atas kasih kita kepada Tuhan, selalu gagal di tengah jalan. Sudah tahu Yohanes yang menulis tentang murid yang dikasihi itu Yohanes.
Tidak ada di Injil Lukas, tidak ada di Injil Matius, tidak ada di Injil Markus, cuma di Injil Yohanes. Kenapa? Dia mengambil kasih Tuhan yang luar biasa kepada dirinya dan dia tulis murid yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana Yohanes ketika Tuhan disalib masih ngobrol, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Di mana Petrus yang bilang ini, semua mundur, satra mundur. Kamu semua, malam ini imanmu akan tergoncang. Lalu Petrus berdiri, bilang semua kamu mundur, satra mundur. Di mana dia? Bersembunyi. Makanya saya tiap kali menyanyi, aku mengasihi, saya suka ganti, aku dikasihi Engkau Tuhan. Marta mengasihi Tuhan. Dia membuat penganan, membuat roti, pisang goreng keju, pisang goreng coklat, mungkin buat Tuhan Yesus. Tetapi Maria memilih untuk menerima dari Tuhan. Marta mau membuat bagi Tuhan. Maria, makanya dia tahu schedule-nya Tuhan, dia tahu jadwalnya Tuhan. Sebelum Tuhan masuk ke Yerusalem untuk dieksekusi, dia melakukan satu tindakan yang luar biasa, yang Tuhan berkata apa yang dilakukan oleh orang ini akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Why? Kenapa? Karena dia menerima dari Tuhan. Oh ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat. Ya, mari ambil roti, kita berdoa. Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus semua kami sudah disembuhkan. Kanker, tumor, kista, miom, apapun itu. Kami percaya tidak ada yang bisa bertahan oleh dengan bilur-bilur Yesus. Bapa, kami berdoa setiap kali kami mengambil roti dan minum cawan ini. Kami mengingat akan Engkau. Ingat akan kasih-Mu, akan perbuatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bukan sadar akan keadaan kami. Kami bukan sadar kami pengidap penyakit turunan. Kami bukan sadar ini turun dari orang tua. Tapi kami sadar berkat dari Tuhan yang turun atas kami. Sebab di kayu salib Engkau sudah petakan kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, dan yang ada berkat yang mengalir. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Mari makan dengan percaya dan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di mana darah-Mu tercurah, terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan. Rumah orang Mesir ada tangisan, rumah orang Israel ada sorak-sorai. Saya percaya semua kita sementara menghadapi krisis, sementara menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu, kita tetap sukacita. Bahkan walaupun doa kita belum dijawab, walaupun pergumulan kita belum dijawab, kita tetap punya kepuasan yang luar biasa. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau melakukannya, kau mengingatkan aku. Sebab setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya apa? Warisan siap dicairkan, berkat siap saudara terima, bukan nanti, hari ini juga. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya, terima berkatnya, tidak lagi ada intimidasi, tidak tertuduh, tidak lagi insomnia, tidur nyenyak. Tuhan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat bulan baru. Kita sudah ada di bulan terakhir triwulan pertama. Bulan depan tanggal 18 di bulan April kita sudah ada Jumat Agung atau Good Friday. Lalu tanggal 19 hari Sabtu, 20 itu kebangkitan, lalu 21 itu Paskah kedua. Untuk Papua ya, untuk Papua ada banyak fakultatif. Itu bulan April. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi berkat buat tubuh Kristus yang ada di Jayapura ini. Pada tanggal 16 nanti minggu ketiga di bulan ini. Ini bulan Maret ada 5 hari minggu. Hari ini tanggal 2, kemudian tanggal 9 minggu depan, kemudian minggu ketiga tanggal 16, minggu keempat tanggal 23, dan minggu terakhir tanggal 30. Ya, ada 5 hari minggu di bulan Maret ini. Dan saudara-saudara, pada tanggal 16 hari Minggu kita ibadah pagi 2 kali, lalu malamnya kita ada worship night. Saudara-saudara, tim dari Jakarta akan datang untuk memberkati kita, dan pada tanggal 19 hari Rabu sebelum mereka akan kembali ke Jakarta pada tanggal 20 kita ada workshop ya, dan ini sudah diadopsi oleh organisasi induk yaitu BPD, Badan Pengurus Daerah, dan nanti akan diadakan di
AB Pura di Pondok Pemulihan. Saudara-saudara, tadinya kita mau bikin tanggal 18, tanggal 18 itu ibu-ibu ada Korda, ada Kongres Daerah. Ya, kemudian mereka berkata begini, banyak ibu-ibu yang jadi pemimpin pujian, banyak yang WL, banyak yang singers, jadi kalau boleh diundur karena mereka mau hadir. Jadi Bapak Ibu kita akan jadi tuan rumah untuk memberkati kota. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Saya berdoa kita akan jadi tuan rumah, kita akan semua atas nama BPD, tapi kita yang kerja, kita yang memberkati, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara perhatikan, bidang yang saudara tidak khawatir selalu mengalir dengan luar biasa. Saya perhatikan orang-orang yang tidak khawatir soal uang, ada aja berkat. Tapi orang yang khawatir uang itu selalu seret. Kenapa? Dari surga supply-nya tetap ada. Tapi waktu kita khawatir sama seperti kita pencet selangnya. Jadi dari surga tidak ada masalah. Kenapa tidak tembus? Karena khawatir. Khawatir itu sama seperti stop keran yang di-off-kan. Tapi waktu saudara sukacita, saudara tetap percaya. Saudara lihat, bidang-bidang yang sudah tidak terlalu khawatir. Ada orang tidak terlalu khawatir dengan kesehatannya. Tetap sehat itu. Walaupun, saya kemarin dapat informasi dari satu saudara. Bilang, Bapak, ini dokter bilang saya punya hasil HB rendah. Tapi kenapa saya semangat sekali ya? Karena kamu tidak terlalu khawatir dengan barang itu. Ini orang normal semua khawatir, game over, saudara-saudara ya. Karena khawatir saja, ini jangan-jangan lihat sana olahraga, sini olahraga, jangan-jangan saya juga beli sepatu olahraga. Lah dia yang game over, saudara. Karena bidang yang saudara khawatir, saudara kehilangan berkat di sana. Tapi kalau saudara tetap percaya, makanya Tuhan berkata jangan khawatir yang kau makan, kau minum, kau pakai, burung di udara, bunga di laut, Tuhan hiasi apalagi kau. Itu sebabnya saudara perhatikan. Coba, saudara berkata, oh iya betul ya, saya ini gak terlalu khawatir soal uang, saya ini gak terlalu, tetap saja, mau orang pele, mau orang tutup, tetap Tuhan punya cara. Kenapa? Manusia hadir di muka bumi saja, Tuhan bisa punya 4 cara untuk menghadirkan manusia. Yang pertama, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak pakai suami istri, Adam bisa ada. Dari tanah liat, Tuhan bentuk, lahirlah Adam, jadilah Adam. Tidak pakai suami, tidak pakai istri, Hawa bisa ada dari laki-laki. Dari laki-laki bisa ada Hawa. Lalu pakai perempuan, pakai laki-laki. Orang semua ini, cara ketiga. Cara pertama tadi Adam, cara kedua tadi Hawa, tidak pakai suami istri, pakai laki-laki. Lalu cara ketiga, yaitu dengan suami istri, ketong lahir sampai hari ini ada silsilah, ada keturunan ketika saya baca Kejadian pasal 5 tentang silsilah Adam. Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalalel, Mahalalel memperanakan Yared, Yared memperanakan Henok, Henok memperanakan Metusala, Metusala memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Nuh. Wah, saya semangat sekali belajar bareng saudara. Kenapa? Karena di balik semua kisah yang tadinya, ini turunan-turunan saya mau jadi apa saudara tahu. Ada banyak orang yang bisa menikmati kebahagiaan walaupun dia sementara kehilangan hal-hal yang berarti. Saudara mau tahu Yakub itu walaupun kehilangan Yusuf, dia tetap sukacita dan akhirnya Tuhan pulihkan. Ishak apalagi yang punya cucu si Yusuf ini. Alkitab tulis dia mati dalam kepuasan yang luar biasa walaupun dia tidak sampai melihat Yusuf itu jadi mangku tanah atau mangku bumi. Karena 1 tahun sesudah Ishak mati, baru Yusuf jadi mangku bumi di Mesir. Kenapa kok Tuhan tidak tahan umurnya? Tunggu 1 tahun lagi supaya dia lihat gitu kan. Atau kenapa dia tidak mati sebelum Yusuf dihilangkan sama keluarganya, sama saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin tunjukkan kita bisa menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun semua yang kita doakan belum terjadi. Sudah bisa sukacita yang luar biasa. Setuju katakan amin. Bilang kira kan kau dengar itu kau insentif baru tetan 1 bulan saya kau stres. Orang lain berbulan-bulan saja, dong saya sukacita. Kau punya ber1 bulan saja, kau stres. Pak Pendeta tahu kan? Iya dari kau wajah insentif. Ada sukacita? Amin. Jadi sudah bisa lihat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan cara yang keempat, tidak pakai laki-laki, tidak pakai laki-laki dan perempuan, hanya pakai perempuan. Yesus lahir. Yesus lahir dari perempuan dan dia tidak berdosa. Memang yang tidak berdosa itu 2, Adam dan Yesus. Cuman Adam jadi berdosa. Adam dilahirkan tidak punya. Dan Adam di manusia paling bahagia di muka bumi. Terhadap kakak, terhadap adik, terhadap mama mantu, terhadap papa mantu, terhadap orang tua. Ini paling bahagia, sudah paling aman, sudah ya. Tapi dia berbuat dosa. Datanglah Adam yang kedua. 1 gagal di Taman Eden. 1 berhasil di Taman Getsemani. Yang 1 gagal mati, yang 1 berhasil juga harus mati. Tapi mati yang 1 untuk menebus, mati yang 1 karena dosa. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berkata begini, ini Alkitab ini kadang-kadang orang Kristen ini salah memahami. Karena ketika mereka berbicara orang-orang Muslim terutama, ya mereka berkata begini, kamu tuh pintar bahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia enggak? Itu kan Kejadian Kisah pasal 9 berkata, seorang
anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Geeran kamu orang Kristen ini bicara tentang Yesus. Yesus 750 tahun kemudian dari ayat ini. Kalau telah itu berarti sudah terjadi. Kamu tahu bahasa Indonesia tidak? Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris ada 16 present, pembagian waktu. Bahasa Yunani 2 kali lipat 32. Bahasa Ibrani 64. Memang saudara, bahasa ini ada miskin, ada kaya. Indonesia ada miskinnya, ada kayanya juga ya. Jangan pikir bahasa Inggris juga kaya, Indonesia juga kaya saudara-saudara ya. Di miskinnya Indonesia ini saudara. Saya kasih tahu, tapi sudah lihat ya, kayanya Indonesia lebih kaya daripada bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia, kalau anggur yang masih di pohon, kita petik, kita makan namanya anggur. Udah diperas, difermentasi, masuk dalam botol, kita tetap bilang anggur. Anggur yang mana ini? Kalau bahasa Inggris, yang masih buah namanya grape, yang sudah diolah, diproses namanya wine. Beda. Tapi jangan dulu kecewa. Bahasa Inggris juga punya banyak kelemahan. Saudara pergi ke sawah, kita bilang ini padi, orang Inggris bilang rice. Begitu panen jadi gabah, mereka bilang rice. Begitu kupas kulitnya jadi beras, mereka bilang rice. Begitu masuk ke rice cooker jadi nasi, mereka bilang rice. Rice yang mana? Tergantung kalimat. Tapi kita gabah beda, beras beda, padi beda, nasi beda. Jadi bilang begini, kok bangga dengan Indonesia, jangan terlalu jelekan-jelekan Indonesia. Begini-begini kita punya bahasa juga kaya, saudara-saudara. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kalau sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, tapi itu memang punya kepastian yang luar biasa, maka mereka berani tulis telah, walaupun belum terjadi. Karena itu ditulis dari budaya Ibrani. Sudah tiap-tiap negara, tiap-tiap wilayah di kota kita ini budayanya beda tuh. Yang ada dari mana? Dari Manado. Terus berapa banyak? Kita sendiri. Kita kok sendiri? Kita itu kan banyak. Tapi di Manado kita itu tunggal. Begitu pergi ke Makassar, kita mau beli apa? Ternyata kita itu kamu. Saya ke Makassar, saya kaget. Kita mau cari apa? Saya bilang, saya baru dari Manado, kita tuh saya ini, kenapa kita, ini, yang cari saya, kenapa dia yang cari? Ternyata kita di Makassar itu kamu. Jadi ditulis dari budaya masing-masing. Nah, sementara Alkitab ini pengaruh Ibraninya sangat tinggi. Dalam pembagian tense-nya Ibrani, kalau sesuatu itu pasti tidak mungkin gagal, maka belum terjadi pun sudah dibilang telah. Makanya seorang anak telah lahir pasti. 750. Bahkan kalau sudah baca kitab Roma, sudah baca khotbah Yesus, Abraham telah melihat hariku. Kapan dia lihat? Sudah baca Ibrani 11. Henok karena iman percaya. Kapan mereka dengar Injil? Saudara, itu namanya oral history. Adam ini adalah saksi mata Injil yang Tuhan ucapkan di Taman Eden. Benih daripada perempuan ini akan menginjak kepalamu. Dia akan mematuk tumitmu. Tapi kepalanya akan diinjak. Diceritakan. Makanya kitab Ibrani berkata, mereka telah melihat dan melambai-lambai. Artinya, kalau melambai berarti objeknya ada. Kalau kau tersesat di pulau, terus kau terlihat ada asap, ada titik atau ada kapal, kau lambai-lambai sampai kau tangan putus pun, tak ada yang datang. Tapi kalau kau lihat ada asap, ada kapal, kau lambai baju, kau lambai, kami di sini lagi tersesat. Itu nama melambai karena ada objek yang dilihat. Kalau mereka melambai, berarti mereka sudah melihat ada kebenaran yang akan memerdekakan kita semua. Bisa bilang amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mari saya ingin mengingatkan kepada saudara kembali betapa besarnya Tuhan kita itu. Biasanya kalau Natal kita suka singgung Yesaya pasal 9 yang salah satunya itu seorang anak telah diberikan, seorang terlahir, seorang putra telah diberikan, anak lahir putra diberikan, saudara-saudara ya. Jadi dia bukan ada waktu lahir tidak, tapi sudah ada sebelumnya. Nah, namanya disebut orang bahasa Indonesia cuma 4, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi saudara-saudara sebetulnya itu ada 5, karena di bahasa Indonesia itu penasehat dan ajaib digabung jadi satu. Kalau saudara baca dalam King James Version atau dalam terjemahan asli, maka ajaib sendiri wonderful.
Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. 5 kasih karunia. Jadi lahirnya saja ajaib, hidupnya ajaib, perbuatannya ajaib, matinya saja ajaib. Sungguh orang ini anak Allah, bangkitnya juga ajaib. Namanya ajaib. Kanselor penasehat. Jadi orang Korintus pernah ditegur oleh Paulus. Kenapa kamu minta nasihat sama orang-orang di luar Tuhan? Bukankah orang yang paling bodoh di dalam Tuhan jauh lebih berhikmat daripada orang yang di luar Tuhan? Kenapa? Mazmur 119 ayat 97. Tauratmu ku cintai. Aku lebih berhikmat dari orang-orang yang lain. Orang yang cinta firman Tuhan jauh lebih berhikmat. Beda ya? Kepintaran dan hikmat itu 2 hal yang berbeda. Sekolah di Jerman jauh-jauh sampai pulang bawa S3, sarjana komputer. Karena cuman punya ilmu, jadi penjahat berdasi. Saudara-saudara ya. Tidak punya hikmat, dia tidak tahu mana dia punya, mana orang punya. Dia hajar saja, kasih pindah orang pura kening, jebol sana, jebol sini. Tapi kalau dia punya hikmat, dia bahkan bisa menolong. Saya lihat kamu punya perusahaan ini udah bagus, tapi sistemmu agak lemah di bidang ini. Saya bisa bantu. Supaya orang tidak jebol lewat pintu belakang. Karena kau pintu belakang kayaknya grendelnya kurang. Dong bisa jebol di sana. Tapi dia berhikmat, dia pintar dan berhikmat. Amin. Aku lebih pintar. Coba lebih kita lihat, buka dulu. Mazmur 119 ayat 97, saudara lihat bagaimana Taurat yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ya, kebenaran yang kita dengarkan. Wah, itu membawa kita kepada hal-hal yang berbeda. Mazmur 119, betapa ku cintai Tauratmu atau firmanmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saya berdoa, saudara akan tinggalkan TikTok dan masuk pada kebenaran ini, saudara ya. Saudara akan mencintai firman Tuhan lebih. Lihat ayat 98, akibat mencintai perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Tuhan tidak pernah mengambil, karena kau kurang setia saya ambil, tidak. Selama-lamanya diberikan. Begitu Salomo meninggalkan Tuhan, tidak. Selama-lamanya diberikan. Dia sudah berusaha, selama-lamanya Tuhan berikan, walaupun berkata kesia-siaan di atas kesia-siaan. Kita pengkhotbah vanity of vanity, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Aku sudah coba ini, aku sudah coba ini, aku sudah coba ini. Makanya ada orang yang suka pakai ayat untuk membenarkan dirinya. Ya, kalau anak disuruh belajar sama orang tuanya, mama ada tertulis, makin belajar kita makin susah. Jadi nggak usah belajar. Petinju pakai ayat, saudara. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu ayat petinju, saudara ya. Kalau menerima bicara, memberikan dapat banyak, saudara ya. Ini ayat-ayat dipakai untuk kepentingan kita, tapi saudara, dalam kebenaran ini akan membuat kita jadi orang yang bijaksana. Lalu, saudara-saudara, begitu Salomo meninggalkan Tuhan, jatuh pada penyembahan berhala, tetap Tuhan tidak tarik hikmat yang ada pada dia. Itu sebabnya habis pengkhotbah dia tulis Kidung Agung, hanya dia yang layak ditinggikan. Pengkhotbah semua di bawah matahari, Kidung Agung semua di atas matahari. Aku melihat di bawah langit, di bawah matahari. Semua yang di bawah matahari tidak ada yang bikin kita sukacita. Tapi Taurat yang datang dari atas. Inilah firman yang turun dari surga. Ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Oh, segala kecuplah aku dengan kecupan. Tuhan menyatakan kasihnya yang luar biasa. Wow, luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara bisa lihat ayatnya yang ke-15, 99. Ya, ayat 99. Tadi 98, 99. Klik. Perintah-perintah membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Langsung 104. Ini lompatan iman namanya, saudara ya. Dari 98 ke 99 dulu ya. Ya, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Guru pun kalah, saudara ya. Saudara-saudara, orang yang punya hikmat